Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian baik-baik saja, bukan? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Nah, pada pembahasan kali ini, kalian akan diminta mengkonstruksi informasi yang berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, serta merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Sehingga nantinya kalian dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam suatu kegiatan, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan, serta menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Baik, tentunya di awal kalian akan bertanya, apa itu prosedur kompleks? Prosedur kompleks adalah suatu tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada dua jenis prosedur yang biasa kalian jumpai, yaitu prosedur sederhana dan prosedur kompleks. Prosedur dikatakan sederhana jika hanya memiliki dua langkah. Contoh, bagaimana cara menghidupkan setrika listrik. Itu dinamakan prosedur sederhana karena hanya membutuhkan dua langkah dalam menghidupkan setrika listrik. Yang pertama adalah memasukkan charger ke dalam colokan, kemudian menghidupkannya dan menunggu hingga panas. Dan sebuah prosedur dikatakan prosedur kompleks apabila memiliki lebih dari dua langkah atau tahapan. Nah, sekarang bagaimana struktur prosedur kompleks? Struktur prosedur kompleks yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua material, dan yang ketiga adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Pernyataan umum di sini adalah sebuah pernyataan yang berisi tentang tujuan sebuah prosedur. Kemudian yang kedua, material adalah bahan-bahan atau alat-alat yang harus ada dalam sebuah prosedur. Biasanya material di sini terdapat pada sebuah teks prosedur yang bersifat menyajikan sebuah hidangan atau masakan. Kemudian struktur yang ketiga adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah berisi langkah-langkah. Yang kedua adalah sebuah teks prosedur harus bersifat informatif. Artinya, teks prosedur itu harus bisa memberikan informasi kepada pembacanya. Ciri yang ketiga adalah teks prosedur bersifat terperinci. Jadi, langkah-langkah yang disampaikan atau yang terdapat dalam sebuah teks prosedur itu harus ditulis secara terperinci. Kemudian yang ketiga, teks prosedur memiliki ciri yaitu bersifat objektif. Ciri yang selanjutnya adalah dalam teks prosedur menggunakan syarat atau pilihan. Kemudian ciri yang terakhir adalah kalimat yang terdapat dalam teks prosedur itu harus jelas, logis, dan singkat. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Dalam sebuah teks prosedur harus terdapat kata ganti atau pronomina. Kemudian harus terdapat konjungsi juga di dalamnya. Konjungsi adalah kata penghubung. Selanjutnya, dalam sebuah teks prosedur harus terdapat kata keterangan. Dan ciri kebahasaan yang terakhir adalah dalam sebuah teks prosedur kompleks harus terdapat kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif.
Nah, sekarang bagaimana cara kita jika kita ingin menyusun atau menulis sebuah teks prosedur? Yang pertama adalah menentukan topik. Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan sumber informasi. Selanjutnya dari sumber informasi yang sudah kita kumpulkan, kita mengembangkan informasi. Dan yang terakhir adalah menyusun teks prosedur secara sistematis. Ingat, dalam penyusunan teks prosedur, langkah-langkah yang terdapat di dalamnya harus ditulis secara berurutan. Sehingga dalam pelaksanaannya kita tidak bisa melewati atau mengubah langkah-langkah yang sudah disusun. Baik anak-anak, sekian dulu untuk tema hari ini. Kita akan bertemu lagi pada tema selanjutnya. Semoga dengan pemahaman yang singkat ini kalian akan bisa memahami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.